Setelah 17 Agustus, Pak Prabowo, saya bertanya pada Anda, membersihkan apa yang kemudian pengaruh dari Pak Jokowi? Berani nggak sama-sama kita bikin fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Dan saya akan mengajak siapapun nanti kandidat bikin fakta integritas. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Yang menarik perhatian adalah KPK memamerkan 15 mobil dan 6 motor yang harganya fantastis. Si komisaris BUMN yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo selama 10 tahun, itulah gerombolan penjilat yang digaji negara miliaran rupiah untuk merusak negeri ini. Jadi, kepada publik, saya menyampaikan terima kasih kepada Prabowo. Nah, netizen akhirnya ya memposting video Rocky Gerung, di mana menurut netizen apa yang disampaikan Rocky Gerung akhirnya terbukti lagi ya. Cukup banyak sebenarnya video-video Rocky Gerung yang pada akhirnya pun ya terbukti, di mana kemarin Rocky Gerung di acara Rakyat Bersuara mengatakan Prabowo akan membersihkan orang-orang Jokowi di lingkaran pemerintahnya. Setelah 17 Agustus, Pak Prabowo, saya bertanya pada Anda, membersihkan apa yang kemudian pengaruh dari Pak Jokowi? Itu dengan sendirinya begitu. Setelah 17 Agustus? Ya masa ampasnya dia didiamin. Sekarang tinggal kita lihat kalkulasi setelah tanggal 17 Agustus. Pasti akan ada radical break. Maksudnya? Saya mau bilang reshuffle nggak enak, saya pakai istilah agak absurd lah, radical break. Kan mesti begitu konsekuensinya kan? Reshuffle yang radikal? Ya, saya nggak bilang reshuffle yang radikal, radical break. Satu kejadian yang pasti menggemparkan. Setelah 17 Agustus? Ya pastilah, masa 17 Agustus 80 tahun kan kita mau bahagia dulu kan. Okay. Tapi nggak mungkin kebahagiaan itu diperpanjang kalau suara emak-emak, suara BEM masih berisik tuh. Dan berisiknya itu pasti karena anak-anak ini, mahasiswa ini atau emak-emak atau masyarakat sipil menuntut konsekuensi dari berisik itu terhadap perubahan politik kan. Koreksi kalau saya salah, Anda menggunakan radical break setelah 17 Agustus, Pak Prabowo, saya bertanya pada Anda, membersihkan apa yang kemudian pengaruh dari Pak Jokowi? Itu dengan sendirinya begitu. Setelah 17 Agustus? Ya masa ampasnya dia didiamin. Piring dicuci kan mesti ada tempat sampah. Oke. Ya, kita sekarang udah lihat ya, salah satunya yaitu Nul, Wakil Kementerian Tenaga Kerja, sudah dibekuk oleh KPK. Dan banyak masyarakat juga mempertanyakan kapan seperti Sylvester Matutina yang sudah ingkrah, yang sekarang menunggu yaitu peninjauan kembali dengan alasan sekarang sakit ya, naik kursi roda, ini kapan ditahan oleh kejaksaan. Nah, begitu juga ya seperti Budi Ari yang terlibat judi online padahal sudah ada bukti dalam dakwaan kejaksaan. Nah, masyarakat juga mempertanyakan kapan Bahlil Lahadalia ini ya, Menteri SDM, dan juga Bobi Nasution yang terkait kasus Blok Medan juga diperiksa oleh KPK. Jadi mudah-mudahan ya apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, kita akan melihat pelan-pelan apakah orang-orang Jokowi ini akan dibersihkan di dalam lingkaran kabinet Prabowo. Nah, menurut Sahganda Nainggolan ada orang di dalam internal Prabowo tidak mau Prabowo ini menjabat sampai tahun 2029. Jadi segala upaya akan dilakukan ya supaya rakyat marah sama Prabowo. Pada kasus Pati, pada kasus Bone, apa yang menyebabkan masyarakat kita sudah seberingas itu? Prabowo itu memang ditarget 2 tahun turun. Cara menurunkan Prabowo itu adalah bagaimana kecintaan rakyat itu dihancurin. Dari mulai bulan Januari sampai sekarang. Terus saja delegitimasi dilakukan terhadap Presiden Prabowo. Waktu pidato Jokowi disingkat di acara ulang tahun Gerindra di bulan Februari atau apa itu kan, dia kan bilang bahwa sekarang kita sadar bahwa Prabowo adalah orang paling kuat di Indonesia dan tidak ada yang bisa melawan kekuatannya. Habis pidato itu kan besoknya ada gerakan Indonesia Gelap. Bara api itu diciptakan di bulan April kalau nggak salah saya itu. Ada Menteri Dalam Negeri memindahkan 4 pulau yang milik Aceh menjadi milik Sumatera Utara, itu juga ribut. Iya, betul. Ada ribut lagi soal nikel di Raja Ampat. Betul. Ya, ribut lagi, kan gitu. Jadi, keributan-keributan itu selalu diciptakan agar Prabowo ini nggak bisa tenang. Prabowo ini kan terlalu keras. Oke. Ya, terlalu keras dalam anti korupsi. Koruptor-koruptor besar, pemilik-pemilik sawit itu udah 3,1 juta hektar itu kan semua kan kroni Jokowi, diambil semua. Harta-harta mereka yang ilegal itu yang selama Jokowi mau diputihkan diambil dikasihkan kepada negara oleh Prabowo. Kelompok Jokowi oligarki ini pengen Prabowo supaya tidak dicintai rakyat agar apa? Agar Gibran bisa masuk menjadi alternatif ke depan gitu. Tentara atau polisi kalau terjadi ributan rakyat terus, rakyat nanti kemudian dibunuh, itulah yang mau dituju oleh orang-orang yang anti Prabowo itu.
Karena dia akan bilang bahwa di era Prabowo itu inilah penindasan terjadi, anti-HAM, anti-demokrasi, kekerasan, penculikan, apa segala. Kan mereka mau nempelkan itu lagi pada Prabowo. Artinya di sini ya, Prabowo harus lebih cepat daripada Jokowi, yaitu membersihkan orang-orang Jokowi di sekeliling Prabowo ya, di dalam pemerintah Prabowo. Sehingga masyarakat akan semakin percaya kepada Prabowo ya, walaupun mengusung keberlanjutan daripada Jokowi. Dan orang pasti akan hubungkan bahwa para aktivis yang masuk dan menjadi pengikut Pak Jokowi itu memang mempersiapkan diri untuk menjadi rakus. Kan itu intinya akhirnya kan. Kita bisa uji oh ya yang masuk di dalam sistem pasti akan jadi busuk seperti tesisnya Pak Mahfud MD, bahkan malaikat itu akan jadi penjahat kalau masuk dalam sistem. Tetapi selalu ada paradoks. Kan para aktivis justru dimaksudkan untuk mencegah prinsip itu. Para aktivis tentu datang dengan satu sistem nilai yang kuat, yang berjuang di era reformasi, berupaya untuk meningkatkan status negeri ini di mata bangsa-bangsa, di mata internasional sebagai negeri yang tidak korup. Tapi akhirnya seluruh tudingan yang dibuat oleh OCCRP bahwa Jokowi adalah presiden terkorup nomor 3, nomor 2 di dunia, akhirnya menjadi lengkap setelah kita melihat bahwa mereka yang tadinya bergerombol di sekitar Presiden Jokowi juga ada dalam mentalitas yang sama, ada di dalam arogansi yang sama, ada dalam kerakusan yang sama. Nah ini penanda awal bahwa satu radical break yang sering saya sebutkan itu, satu pemutusan yang radikal dengan nilai-nilai lama, dengan sistem ya sebut aja sistem ambisi atau apa sebutnya, sistem arogansi lama itu yang selama 10 tahun dipelihara, akhirnya satu persatu mulai memperlihatkan keasliannya tuh. Jadi apa kalau kita berpikir apa dasarnya orang-orang korupsi itu? Padahal dia punya jabatan yang memungkinkan dia tidak akan jadi miskin kan? Dasarnya itu kan. Apa dasarnya seorang pejabat yang dalam tradisi, seorang pejabat yang mantan aktivis itu dalam tradisi demokrasi dunia itu memang dieluk-elukkan sebagai pemimpin masyarakat sipil, pemimpin demokrasi, pemimpin partai politik, akhirnya harus pakai jaket orange pada akhirnya nanti konsultasi itu. Jadi kita mulai masuk di dalam satu, sebut aja bukan sekedar kegalauan, tapi semacam kecemasan bahwa ternyata 10 tahun itu tidak membersihkan apa-apa, malah menambah kotornya Republik dengan korupsi. Banyak orang mengkaitkan ini dengan posisi Noel itu sebagai relawannya dari Jokowi, gitu ya. Artinya sebenarnya ya seperti Jokowi seperti itulah para relawannya. Kan tentu saya sangat disayangkan ada orang seperti Noel itu ternyata juga tidak lebih seperti para relawan lainnya yang berbaris di belakang Jokowi untuk saya sekedar untuk mendapatkan nikmatan dari kekuasaan, bukan? Ini sebenarnya remah-remah dari kekuasaan. Ya, Bung Hersu, sangat logis memang pikiran itu. Bila akhirnya orang membuat penalaran bahwa kalau aparat, kalau mereka relawan-relawan Jokowi ternyata rakus kekuasaan sekaligus rakus uang, itu artinya bosnya juga rakus. Kan jalan pikirannya sempurna. Penalaran mak-mak, penalaran BEM, penalaran jurnalis. Jadi satu penalaran, satu reasoning yang menunjukkan bahwa rezim sebelum Presiden Prabowo ini adalah rezim yang betul-betul korup. Bukan sekedar dugaan-dugaan sinisme. Tapi makin lama makin terbukti. Dan ini juga akhirnya membebani psikologi Pak Jokowi. Kan orang akan sasar lagi Pak Jokowi yang udah secara psikologis tertekan hari-hari ini karena kasus ijazah palsu. Ditambah lagi dengan berita semacam ini, makin tudingan itu datang cepat-cepat ke Solo bahwa ternyata rezim Jokowi itu memang memelihara mereka yang dari awal punya corruptive mind, punya pikiran yang koruptif, dan sekarang secara material diperlihatkan puluhan mobil mewah, ratusan miliar, segala macam itu, dan dalam sistem yang memang direncanakan kan. Jadi kita membayangkan bagaimana Presiden Jokowi, kasihan, buat saya kasihan aja Presiden Jokowi yang harusnya ikut diselamatkan oleh para pendukungnya, oleh relawan, oleh buzzer. Ternyata relawan dan buzzer ini juga tidak kalah rakus dengan apa yang dibayangkan oleh publik. Jadi kerakusan korupsi itu kan sudah dinobatkan di dunia tuh, yang bahkan Presiden Jokowi sebetulnya tuntut dong ICCRP itu karena mencemarkan nama baik itu. Kan pencemaran nama baik itu dilakukan oleh lembaga internasional yang menuduh Jokowi adalah presiden terkorup kedua itu kan. Itu juga penanda bahwa ya kalau Roy Suryo CS dituntut, kenapa ICCRP nggak dituntut misalnya kan. Jadi dasar pikiran itu hendak kita kembalikan pada kesadaran publik bahwa memang tatapan mata internasional bahwa Indonesia tidak layak investasi karena yang mau diinvestasikan itu di korupsi itu. Ini juga beban bagi Presiden Prabowo yang berupaya untuk meminang investor dunia supaya masuk ke Danantara, masuk ke infrastruktur, memulai satu upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai lahan investasi yang bermutu. Sekarang investor itu makin lama makin ya udahlah jangan masuk di situ deh.
Kenapa? Ya menterinya aja korup, bagaimana investasi kita itu dipermainkan tuh? Berarti akan ada jual beli regulasi macam-macam tuh. Jadi ini beban bagi Pak Prabowo karena salah satu atau beberapa anggota kabinetnya mungkin juga ada di dalam sorotan KPK tuh. Sekaligus beban pada Presiden Jokowi yang bahkan sudah mantan tapi masih harus melihat anak buahnya atau kelompoknya itu memperparah penyakitnya Pak Jokowi. Kan begitu Pak Jokowi tahu, oh aduh ini akan jadi problem lagi, itu akan dianggap bahwa Jokowi memang memelihara manusia-manusia yang korupsi. Itu problem kita. Kita analisis dulu kenapa Pak Gatot bicara tentang itu, bahwa terjadi sabotase struktural terhadap Prabowo. Yang kedua, kenapa Pak Gatot baru bicara sekarang setelah berbagai kasus sabotase memang terjadi. Yang ketiga, kenapa Pak Gatot sampai mengumpulkan, istilah saya, manusia-manusia yang hanya memikirkan bangsa dari seluruh Indonesia dan menyampaikan hal itu. Nah, analisis saya, Pak Gatot biasanya jarang bicara, dan kita tahu persis, hati-hati bicara. Kita sudah sama-sama 5 tahun, hati-hati bicara, apalagi hal yang sangat mendasar seperti itu. Nah, kita juga tahu bahwa selama ini Pak Gatot sebenarnya secara tidak langsung itu sangat mendukung Prabowo, tapi sangat takut kalau terjadi campur tangan dalam kutip Joko Widodo dalam pemerintahan Prabowo. Itu saya tahu sikap beliau. Nah, dengan latar belakang seperti itu, saya sangat yakin, saya biasanya keyakinan saya atasi dengan fakta-fakta, saya yakin bahwa Pak Gatot tidak bicara tanpa restu atau Pak Prabowo tahu. Saya yakin. Itu analisis atau ada dapat konfirmasi dari Pak Gatot? Saya berbagai komunikasi tertutup dengan beliau. Dugaan saya kuat sekali ke sana. Oh, dugaan ya? Dugaan saya kuat sekali ke sana karena beliau selalu menyatakan langkah-langkah ke saya. Ini sabar langkahnya ke sini, ini sabar langkahnya ke sini, sabar langkahnya ke sini. Dan saya berkali-kali membuktikan bahwa apa yang dikatakan ke saya itu terjadi. Oke, walaupun tidak secara terbuka begitu ya? Tidak terbuka. Cuman kok tadinya bicara begini, tadinya kita belum tahu, tiba-tiba terjadi. Ya. Gitu. Contoh saja ke publik. Dia kasih tahu saya, sebentar lagi akan terjadi loh penggantian Dirut BUMN sangat besar. Karena ada masalah besar yang ditengarai dilakukan kesalahan besar, maka Prabowo ngambil langkah itu. Nah, itu terjadi. Nah, banyak hal. Jangan saya buka ke publik, karena supaya saya masih bisa dapat informasi. Nah, jadi saya katakan ini kelihatannya memang sepertinya Pak Prabowo sudah melihat, Pak Gatot sudah melihat bahwa akan terjadi demikian. Nah, yang menarik adalah kita kaitkan dengan pidato keras sekali Prabowo di DPR. 2 hari sebelum Pak Gatot bicara tentang itu, tentang bahwa ada ini struktural. Dan ingat, Pak Prabowo sudah menyatakan, coba lihat ya, yang dia sasar saat pidato tentang Sabang. Wahai para jenderal, wahai para mantan jenderal, wahai ketua parpol, wahai orang-orang partai politik saya, jangan main-main. Itu peringatan sangat keras. Dan nah, artinya sepertinya saya lihat analisis saya, Pak Prabowo mau mengambil langkah keras untuk mengamankan pemerintahannya dan meminta teman-teman yang 24 karat ini kembali untuk berada di sampingnya. Dan saya pikir itu yang disampaikan ke Pak Prabowo, Pak Gatot di Jogja, supaya publik paham. Lihat ya, yang hadir di Jogja itu adalah orang-orang yang mantan narapidana Jokowi. Dan coba ada Rocky Gerung, ada Sahganda, ada Jumhur, ada Edi Mulyadi, ada semua orang tokoh-tokoh, ada Din Samsudin, malah ada Nyala Mataliti, ada Tiasno Sudarto, hampir semua tokoh hadir. Dan yang menarik adalah bahwa kehadiran tokoh itu, dan saya yakin tokoh ini juga dapat informasi dan memberikan timing kepada Pak Prabowo agar 1 tahun pemerintahannya intinya harus lepas dari rezim Jokowi. Jadi dua kejadian yang kejadian di Jogja itu menurut saya kesepakatan kami yang terdiri dari tokoh-tokoh pendukung Prabowo selama ini dan tidak. Maksudnya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Nah, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Kita harus ingat, Bang Hersu, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kan memang lahir untuk menyelamatkan bangsa dari Joko Widodo. Itu clear. Nah, jadi ini berkumpul orang-orang yang menyatakan bahwa ini harus selamatkan lagi bangsa ini dari Joko Widodo yang sedang menumpang di perahunya rezim Prabowo. Kira-kira itu ininya. Dan berkumpul orang-orang yang selama ini ingin menyelamatkan negeri ini dari Joko Widodo. Dan sekarang mereka berkumpul kembali 5 tahun setelah melihat bahwa ada ancaman terhadap rezim Prabowo lewat orang-orang Joko Widodo yang ada dalam kabinet. Dan itulah yang diuraikan secara lengkap oleh Gatot Nurmantio.
dan tokoh-tokoh itu hampir seragam semua, termasuk orang yang kita kenal sudah agak dekat dengan agak di dalam dengan pemerintahan Prabowo adalah Saganda, Jumhur, dan sepertinya mengaminkan semua itu. Jadi saya menyatakan pernyataan Gatot di Jogja di acara kami adalah sinyal kepada Prabowo bahwa segera selamatkan bangsa ini dari Joko Widodo, dari gerakan, mohon maaf, anasir-anasir yang melakukan yang sedang melakukan perusakan pemerintahan dari dalam. Itu Mas Hersu. Ya, oke. Ini tentu saja sangat menarik ya, karena ini dikaitkan dengan dulu waktu awal-awal kan kita teringat ya, ada bocoran juga misalnya dari Koni yang dia mengakunya dari Rosan ketua TKN, tapi walaupun kemudian dibantah. Katanya ini memang kalau dulu bahasanya perjanjian gitu ya 2 tahun, tapi itu dibantah. Tapi kelihatannya target 2 tahun itu memang tetap jadi timeline buat mereka untuk berkuasa atau tidak sama sekali, kira-kira begitu ya. Saya melihatnya eskalasinya semakin kelihatan dan tapi saya pikir begini, kita harus waspada. Beginilah. Orang-orang di sekitar Prabowo yang paling dekat, kita paham bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Jokowi. Saya pikir Sekap orang tahulah siapa dia kan, kita orang tahulah. Nah, yang mengendalikan politik juga sama, itu Joko. Nah, bahkan yang menjadi pertanyaan kemarin adalah apa urgensi di tengah-tengah dinamika pemerintahan atau Pak Dasko ketemu dengan 4 mata dengan Wapres. Ya kan ini kita tidak tahu. Mudah-mudahan adalah pesan dari Prabowo untuk disampaikan kepada Gibran. Tapi kalau sebaliknya terjadi, Gibran menyampaikan pesan Joko Widodo ke Dasko, itu yang kita ini kan, karena agak aneh nah, kita harus menganalisis itu semua karena sekarang ini dinamika sangat tinggi di tingkat elit, di istana terjadinya dinamika, bukan di luar gitu. Mas Hersu. Itu pesan dua ya, karena memang kan beberapa kali juga kita mengkonfirmasi apa sebenarnya yang terjadi itu. Jaminan tadi orang yang mengenal dekat dengan Dasko justru sebaliknya, karena Dasko sendiri kan sebelumnya juga sudah mulai nyindir soal partai Gajah dan partai Kancil dan sebagainya, kemudian dibantah. Jadi ini kita masih perlu melihat lagi ya sejauh mana apa itu yang terjadi gitu ya. Saya sih berharap bahwa memang orang-orang sekitar Prabowo ini menyadari apa yang dikatakan oleh Pak Gatot. Harus menyadari itu, dan saya berharap pertemuan Dasko justru memang menyampaikan, kami tahu loh permainan Anda. Ya, siapa tahu itu terjadi. Jadi siapa tahu sebenarnya pesan dari Pak Prabowo ke Pak Gatot untuk menyampaikan hal itu sama dengan pesan dari Pak Prabowo ke Dasko, tolong sampaikan ke teman-teman ini bahwa kita ini sedang diancam oleh orang-orang yang melakukan sabotase terstruktur dari dalam kabinet. Gitu. Nah, ini kan pertanyaan orang sebelum kita ngomong bahas apa yang disampaikan oleh Pak Gatot, saya lanjutkan dulu pertanyaannya. Ini artinya kalau dalam militer ini dikenal ya, ini tahapan ini sudah kill or to be kill, gitu ya. Membunuh atau dibunuh. Nah, kan orang katanya dengan cara membunuhnya itu dan artinya juga reshuffle kabinet tuh, habis-habisan kan gitu. Ya. Ini ada kan orang lagi timelinenya 1 tahun berarti nanti Oktober nanti loh. Ya, saya pikir sinyal dari Jogja itu hendaknya menjadi perhatian dari Pak Prabowo. Saya ulangi, sinyal dari Jogja itu menyatakan 3 hal sebenarnya dan terjadi Jogja. Kami pendukung Pak Prabowo. Ini ingat ya, kami itu dibentuk pada saat awal-awal kekalahan Prabowo 2019. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu lahir sebagai bentuk kewaspadaan bahwa bangsa ini akan rusak kalau dipimpin oleh Joko Widodo 20 Agustus 2019. Awal 2020, awal kekalahan. Agenda itu masih terus berlangsung, sehingga sinyal di Jogja itu menyatakan, negara ini ternyata perlu diselamatkan kembali karena Joko Widodo masih berkuasa lewat rezim Prabowo. Maka dari Jogja dikumpulkan lonceng, hei Pak Prabowo, kami sudah tahu Anda sedang terancam dari dalam. Itu yang sinyal pertama. Sinyal kedua, dari Jogja menyatakan, Pak Prabowo, Anda harus melepaskan diri dari Joko Widodo. Itu sinyal kedua. Oke. Sinyal ketiga, bahwa kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, dan orang-orang yang pendukung Prabowo selama ini, yang ingin menyelamatkan Indonesia dari Joko Widodo, memberikan waktu untuk sinyal bahwa berpisah dari Joko Widodo sampai 1 tahun pemerintahan Prabowo, itu 20 Oktober 2025. Itu seperti 3 sinyal itu yang lahir dari Jogja kepada Presiden Prabowo untuk menyatakan tadi, Bang Hersu menyatakan to kill or to be killed.
Gitu. Ya, ya, oke. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Masuk akal atau tidak, berlebihan atau tidak alasan yang disampaikan oleh Pak Gatot. Pak Gatot kan memang secara sistematis mengingatkan pertama kemarin jebakan pertama itu adalah PPN 12% itu yang sudah dirumuskan jauh hari sebelumnya di eranya pemerintahannya Jokowi kan. Dan kemudian para menteri-menteri yang orangnya Jokowi juga ingin memaksakan 12% itu. Mulai dari situ Bang kita bahas. Coba. Kita gini lah, saya mau membahas aja apa sih perusahaan istilah Pak Prabowo ke Pak Gatot kemarin istilahnya apa dari Jokowi itu sabotase sistematis ya. Sabotase apa yang siapa melakukan sabotase dari menteri-menteri Joko Widodo itu lebih ini bukan sektor lagi. Menteri tapi dan kepala lembaga lah. Ya. Menteri dan kepala lembaga. Ya. Saya awali dulu hati-hati dengan MBG, makan bergizi gratis. Ini Pak Prabowo perlu hati-hati sekali terhadap ini program andalannya Pak Prabowo loh. Nah, pelaksananya hati-hati karena sekali ini goncang maka semua apapun tentang Prabowo rusak. Oh, oke. Jadi ini ya. Dan kita lihat prima dona. Walaupun suksesnya lain kalau ini gagal. Dan ini gampang sekali disabotase. Nah, kepala BMPG itu kita tahu itu Jokower. MBG itu Jokower. Jokower betul. Iya. Nah, lihat sudah tahun jalan apakah sukses? Nggak ada yang sukses. Jadi saya mengingatkan Pak Prabowo hati-hati dengan sabotase di MBG. Itu hati-hati. Nanti dulu Pak, kemarin Pak waktu pidato nota keuangan beliau Pak Prabowo muji-muji betul loh itu sukses loh untuk Pak Prabowo. Itu datanya tidak demikian. Itu hati-hati. Oke. Oke. Ya, yang kedua, hati-hati dengan Koperasi Merah Putih. Ya. Itu betul Jokower pengendalinya dan diserahkan juga ke Menko Zulkifli Hasan. Kita tahu dua orang ini Jokower tulen. Hanya ada Ferry sebagai wakil menteri. Nah, ini kita harus ingatkan Pak Prabowo. Ini terbuka aja ke publik. Kita harus hati-hati karena pada saat orang-orang dihadapkan pada pilihan Jokowi kalau sudah terjadi puncak persaingan to kill or to be kill, maka apabila terjadi apakah ke Prabowo apa ke Jokowi, saya yakin orang-orang yang saya sebutkan ini memilih ke Jokowi. Oh, bisa begitu, Pak? Ya, memang dia dibesarkan oleh Jokowi. Gimana? Dia tidak pernah dibesarkan oleh Prabowo dan diangkat dari orang yang istilahnya tidak terlalu tetap dibesarkan oleh Jokowi. Jadi itu normal saja. Nah, yang ketiga yang paling bahaya lagi adalah tentang sabotase Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nah, sabotase Sri Mulyani hati-hati karena bisa saja dia menyatakan demi kesuksesan program Pak Prabowo. Padahal sebenarnya adalah untuk menutupi kerusakan-kerusakan yang dibuat saat dia Menteri Keuangan Joko Widodo. Iya, 2 periode dia Menteri Keuangan dan mempertanggungjawabkan anggaran sekarang yang utangnya membengkak dari defisit sampai 600 triliun lebih itu gitu ya. Ya, jadi yang saya was-was adalah Pak Prabowo dijadikan bumper untuk menutupi kesalahan istilah saya itu duet Mulyono Mulyani terhadap utang. Nah, terhadap utang, terhadap pajak, terhadap lain-lain, terhadap pemotongan anggaran daerah, macam-macam dengan berbagai alasan menyatakan Pak Prabowo kita melakukan efisiensi. Padahal efisiensi dilakukan dalam memotong semua anggaran yang harusnya ke rakyat, tapi tidak memotong anggaran ke elit, oke? Tidak memotong anggaran tidak memotong anggaran ke mengurangi utang, tidak memotong anggaran ke atas, dia memotong anggaran ke bawah. Nah, ini yang saya was-was adalah sabotase keuangan fiskal dan keuangan oleh Sri Mulyani untuk menutupi kesalahan duet Mulyani Mulyono 10 tahun terakhir. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat adalah hati-hati dengan sabotase Menteri Bahlil Lahadalia. Oke? Nah, sabotase ini sudah sering dilakukan. Yang dijelaskan Pak Gatot juga kemarin kan tentang gas 3 kg, tentang penelitian tambang dan lain-lain. Nah, ingat hati-hati lagi. Ada program yang dimunculkan oleh Bahlil menyatakan bahwa tambang akan dibagi-bagi ke rakyat. Hati-hati, ini adalah jebakan populis. Nah, seakan-akan memberikan ke tambang ke rakyat. Rakyat tidak mungkin mengelola tambang tanpa modal. Rakyat tidak mungkin mengelola tambang tanpa teknologi. Rakyat tidak mungkin mampu mengelola tambang tanpa pemasaran. Nah, akhirnya sebenarnya rakyat atasnamakan, tapi saya punya keyakinan pemodal sudah siap, yang punya teknologi sudah siap, dan hanya mengatasnamakan rakyat. Ini jebakan yang harus diwaspadai oleh Pak Prabowo. Dan ingat, tidak ada sukses story Pak Bahlil untuk mengelola investasi yang dilakukan untuk rakyat. Itu hanya untuk kelompoknya dan pengusaha. Dan itu yang dilawan Prabowo sekarang. Nah, itu yang hati-hati. Nah, yang ketiga, yang keempat. Sekarang kelima ya. Yang kelima, sekarang kita masuk kepada Menko Perekonomian. Menko Perekonomian sekarang, Airlangga Hartarto, kelihatannya sama sekali tidak bergigi apapun. Tidak melakukan apapun. Dan, nah, ini
tidak melakukan fungsinya sebagai Menko untuk mengendalikan perekonomian nasional. Tidak ada sama sekali yang dia lakukan. Jadi maksudnya, ya. Nah, saya punya keyakinan bahwa kalau dia mau melangkah itu apa namanya? Kita tahu kan, bertahannya dia kan karena seakan-akan kasusnya ditutup oleh Joko Widodo kan. Nah, siapa tahu ancaman itu masih ada terus. Lu terlalu bantu Prabowo, maka ku tarik tadi ini, gitu kan? Nah, sehingga seakan-akan tidak bisa membantu Pak Prabowo apapun. Tidak ada. Dia di waktu itu dipaksa mundur juga ya dari Golkar ya. Dipaksa mundur ya. Maksud saya orang ini sudah dalam kerangkeng, nggak bisa ngapa-ngapain, dan itu sangat bahaya. Dan saya punya keyakinan juga orang ini kalau terjadi ketegangan tingkat tinggi dan pilihannya hanya Prabowo atau Jokowi, maka dia ke Jokowi karena ada kasus yang dipegang. Terpaksa. Nah, kita masuk ke Menteri Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan. Oke. Enggak, Zulkifli Hasan terkait dengan tadi sudah saya bahas tentang yang bahaya tentang koperasi, karena dia yang mengendalikan. MBG dan koperasi. Ya, koperasi ini saya akan mengendalikan. Dan kita lihat pernyataannya itu sama sekali tidak berisi, lebih enak membaca medsos daripada pernyataan Menko Zulkifli Hasan. Saking tidak ada kualitas sama sekali, jadi memang ingin jadi saya katakan sekarang Pak Prabowo betul-betul maju sendirian tanpa bantuan menteri-menteri. Kalau menteri-menteri yang ada, yang menterinya Pak Prabowo kelihatannya tidak bisa mengimbangi menterinya Joko Widodo, tidak bisa mengimbangi, karena memang menteri-menteri Prabowo ini diberikan kekuasaan yang yang tidak langsung menyentuh rakyat. Nah sekarang saya contoh lagi, Menteri Pertanian ini, saya tidak menyatakan Jokowi, tapi ini juga kita harus hati-hati karena kesalahan data pertanian, kesalahan nanti akan memberikan dampak langsung. Seperti sekarang penertiban menyatakan swasembada beras, ternyata harga naik, kan nggak masuk akal. Ya hati-hati dengan data beliau. Nah yang kedua, penertiban terhadap beras oplosan tanpa landasan untuk memperbaiki, maka itu membuat kelangkaan beras di pasar. Nah, udah mulai mahal ya, menaik. Mahal sekali beras sekarang. Nah, ini yang harus hati-hati, kan begini, menangani beras ini bukan pekerjaan gampang. Asal publik tahu, itu kira-kira konsumsi beras itu 3 juta ton per bulan. 3 juta ton per bulan. Per hari berarti berapa? Nah, kalau kesalahan kebijakan satu hari itu langsung memberikan dampak. Ini yang harus dipahami oleh Menteri Pertanian agar dalam mengambil kebijakan jangan ada lag sama sekali untuk menyebabkan kelangkaan beras. Nah, kita masuk ke perumahan rakyat. ARA. Nah, ARA itu mungkin memang Jokowi, tapi kita menganggap ARA itu menterinya oligarki. Oke? Jadi musuh Prabowo kan ada 2, Jokowi dan oligarki. Iya kan? Dan 3 juta rumah itu adalah program salah satu janji kampanye Pak Prabowo. Betul. Dan dia hanya keluar dengan teori dan tidak ada fakta sama sekali, sehingga Fahri Hamzah sudah tidak tahan menyatakan mohon maaf itu sebenarnya 0, dan itu yang benar. Nah, itu benar itu data ya. Benar karena memang nggak ada APBN-nya dari mana, ini dari mana, nggak ada. Itu kan Nah, itulah kelemahan orang yang terlalu lama di DPR. Karena omongannya tidak pernah diminta pertanggungjawaban. Omongan DPR kan tidak pernah kita minta pertanggungjawaban. Nah, ARA adalah orang yang terlalu lama di DPR. Kelemahan orang yang terlalu lama di DPR adalah omongannya tidak bisa dipegang karena memang omongan mereka tidak pernah diminta pertanggungjawaban. Nah, itulah hati-hatinya kita mengangkat menteri yang terlalu lama di DPR karena itu gampang sekali bicara. Itulah terjadi di Nusron Wahid. Terlalu lama di DPR, ngomong seenaknya aja. Nah, Nusron Wahid ini juga harus hati-hati. Nusron Wahid, landasan pengetahuan, landasan moral, landasan perjuangan itu tidak kuat untuk menghadapi ini. Akhirnya salah terus. Dan saya yakin orang ini gampang sekali belok. Ingat ya, jadi Pak Prabowo sekarang menghadapi sabotasi dalam itu, 1 dari Jokowi, 2 adalah orang dari yang tidak punya kemampuan sama sekali, yang ketiga adalah memang menjadikan jabatannya sebagai agenda politik kepentingan pribadinya. Itu 3 yang sedang dihadapi oleh Prabowo. Nah, kita masuk lagi ke Jokowi lain. Menteri KKP, walaupun saya menyatakan ini, tapi saya masih yakin bahwa itu Jokowi tulen. Tapi saya pikir kalau tentang Menteri KKP ini nggak usah kita jelaskan ke Pak Prabowo karena dia paham betul bagaimana dulu waktu Menteri Pertahanan agar dipasangkanlah Jokowi sebagai Wamenhan untuk menjaga Prabowo. Jadi Pak Prabowo pasti tahu persis. Ini urusan dengan Anda soal pagar laut di Banten ya urusan. Ya, urusan pagar laut di Banten langsung Pak Prabowo perintahkan disabotase, tidak dilaksanakan dengan baik. Jadi, saya melihat bahwa Pak Prabowo betul-betul harus hati-hati terhadap sabotase terhadap 3 program utamanya, MBG, perumahan, pangan, dan koperasi merah putih. MBG, makanan bergizi, pangan,
kemudian perumahan dan Koperasi Merah Putih. Dan yang keempat, yang lebih bahaya lagi adalah yang kelima, itu program utama. Tapi program yang sangat bisa menimbulkan gejolak politik dan sosial adalah pemotongan anggaran oleh Sri Mulyani dengan alasan untuk efisiensi. Daerah. Pemotongan daerah yang dilakukan oleh Sri Mulyani dengan alasan-alasan tertentu, itu saya pikir perlu menjadi perhatian, karena saya punya keyakinan juga bahwa kalau Sri Mulyani menghadapi pilihan, karena kesalahan yang dibuat, maksudnya pilihan antara Prabowo dengan Jokowi, mungkin bukan karena ideologi, bukan karena apa, tapi demi keselamatan dirinya, apabila ada pilihan, hanya dua pilihan, Prabowo atau Jokowi, kemungkinan besar memilih Jokowi. Kenapa? Untuk menutupi kesalahan dia bersama ini selama 10 tahun. Karena ini tinggal menunggu waktu kok. Akan terbuka semua kesalahan Sri Mulyani dengan Jokowi yang dilakukan selama 10 tahun. Itu biang keroknya adalah mereka berdua yang memberikan kebebasan untuk menambah utang sebesar-besarnya. Ini kan mulai terbuka tentang kereta api cepat. Semua akan mulai terbuka, dan itu tidak lepas dari ini Sri Mulyani. Nanti IKN akan muncul, nanti bandara akan muncul, semua akan muncul. Jadi, saya tidak menyatakan Sri Mulyani adalah Jokowi, tapi sabotase yang terjadi di sana adalah untuk menyelamatkan dirinya atas kesalahan 10 tahun yang pernah dilakukan bersama Joko Widodo. Oke, kalau menurut penjelasan Anda jadi masuk akal, karena orang banyak menyatakan ini teori konspirasi begitu ya. Tapi kalau lihat data-data yang dijelaskan oleh Pak Gatot, kok make sense, masuk akal, runtut. Sekarang penjelasan dari Anda juga makin memperjelas soal itu. Ini jadi yang terjadi tidak hanya di level pusat, tapi juga dari daerah gitu ya. Dan menurut saya dari daerah itu sekarang memasuki fase yang berbahaya, karena seperti kasus Pati itu kemudian menular kemana-mana, masuk ke kampung halaman Anda Bone, Pati juga sebenarnya akan bergerak lagi gitu. Nah, jadi saya berharap bahwa pidato Pak Gatot di depan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dan tokoh-tokoh yang pendukung Prabowo 24 karat, di depan tokoh-tokoh pendukung Prabowo 24 karat adalah lonceng yang memang dimintakan oleh Pak Prabowo ke Gatot untuk dibunyikan. Itu. Nah, dan saya lihat tanggapan publik terhadap pernyataan itu positif. Tanggapan publik terhadap pernyataan Pak Gatot itu positif. Artinya, publik juga memahami bahwa itu sedang terjadi. Nah, inilah saya pikir Pak Prabowo menunggu sampai 20 Oktober menganalisis terhadap lemparan hasil kajian Pak Gatot terhadap kondisi pemerintahan Prabowo. Jadi kita harus menyatakan bahwa pidato Gatot di Jogja di depan Koalisi Aksi Indonesia adalah sinyal kondisi pemerintahan Prabowo dan bagaimana cara menyelamatkan bangsa Indonesia dengan memperbaiki pemerintahan Prabowo. Itu saya pikir ini ya Bang Hersut. Baik.